Di negeri ini ada ribuan tangan yang menari di atas kain. Tangan-tangan yang mewarisi mimpi, melanjutkan cerita, dan menjaga denyut budaya yang hampir senyap. Tapi di zaman yang berlari ini, apakah tangan-tangan itu masih punya tempat untuk berpijak? Ini adalah kisah Raka, seorang anak muda yang hampir menyerah. Sebelum ia sadar bahwa warisan itu bukan beban, melainkan sayap. Sayap untuk terbang lebih tinggi. Aku sudah pulang. Sini duduk dulu. Nek, kalau kalian apa di sebelah, kami itu apa nenek sepi ya? Sudah dari kapan nih sepi kayak gini? Sudah 2 tahun, Le. Sama nenek terus turun. Orang-orang sekarang sukanya yang murah. Batik tulisan tangan seperti ini sudah tidak berharga lagi. Dulu Raka ingat banget suka duduk di sini ngeliat nenek menulis batik. Kata nenek, setiap batik punya cerita. Iya, seperti motif kaum ini. Ini menceritakan empat penjuru mata angin. Sekarang nilai tradisional ini sudah tidak dilihat lagi oleh masyarakat. Sedih rasanya. Raka bantu coba ya Nek, Raka dan teman-teman Raka ingin membuat bisnis. Nanti Raka coba jualin sampai penjuru dunia. Nenek tidak minta dibantu, Le. Semoga usaha Raka sukses terus. Kan kayak gini. Kakak, ini bagus banget. Ini batik buatan nenekmu. Iya, ini buatan nenek aku 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah mau belum pikir karena sepi pembelinya. 40 tahun sepi pembeli. Dengan kualitas kayak gini, ini sih yang salah bukan dari produknya ya, tapi dari pemasarannya. Kalau boleh tahu, ini target pasarnya siapa ya? Orang-orang yang datang ke toko sih, kayak orang-orang tua gitu. Wah, itu masalahnya. Generasi kita tuh belinya online. Jadi kalau ini tuh cuma dijual di pasar, generasi kita tuh nggak bakal lihat. Apalagi kayak kain batik ini yang udah dibuat sendiri. Karena nggak bakal tahu kalau nggak ada sosmed. Bener banget. Dan aku lihat di marketplace itu satu lembarnya tuh bisa dijual 300 sampai 2 juta. Nah kalau kita bisa positioning dengan benar, marginnya tuh bisa pas banget loh. Kita bisa dapat untung banyak. Saya bisa bantu bikin desain kontennya. Karena foto produk yang menarik tuh bikin orang penasaran. Nanti kita angkat cerita di balik motif-motifnya. Nah itu jadi nilai jual kita. Nah, tapi aku khawatir misal nanti nilainya berkurang. Nah, kata nenek, tiap batik tuh punya identitasnya masing-masing. Menurut aku itu bisa jadi kekuatan kita sih. Jadi yang kita jual kan bukan produk kain murah ya, tapi kita tuh jual identitas, jual budaya, terus jual juga kualitas. So pasti orang mau beli lebih sih dengan harga yang lebih mahal. Gue setuju. Coba nih ya, tren sustainable fashion tuh lagi naik. Jadi kayak pembeli dari luar negeri tuh mereka emang lagi nyari produk-produk lokal yang otentik dan ciri khas gitu. Nah, batik ini itu cocok banget buat produk jualan kita. Tapi kita harus hati-hati soal keuangan. Biaya foto, biaya platform, dan biaya lainnya itu bisa mahal banget loh. Kalau kita mau untung cepet, mungkin kita bisa kurangi biaya produksi. Nggak bisa yuk. Nanti nilainya juga turun. Kita tuh harus tetap mentingin kualitasnya. Iya sih. Nah itu dia. Itulah jiwa yang usaha yang kita peduliin. Karena gak cuma ngejar kakak, tapi juga punya visi. Benar kata kakak, kita tuh nggak boleh kompromi soal kualitas. Jadi mungkin kita bisa cari jalan lain untuk efisiensi. Oke, deal. Terus nama brand kita apa? Gimana kalau Sulastri? Oh iya, boleh. Nama Sulastri, nenek. nenek pasti senang. Iya. Oke, deal. Yeay. Yang tadi ada yang DM sosmed kita. Mereka tuh ngomong pengen 100 lembar kain. Cukup banget. Dibayar dibuka. Dibuka. Iya.
Iya, tapi mereka tuh ada syarat. Jadi katanya tuh pengennya motifnya itu mereka tentuin. Nah, terus biaya produksinya dikurangin 30%. Tapi kayak itu coba loh, bayar di muka kak, besar banget. Kita kalau ngambil pesanannya langsung balik modal. Kalau kita ambil itu bisa buat stok 3 bulan ke depan dan bisa bayar balik modal awal kita. Betul. Tapi ini motifnya mereka yang nentuin. Kalau gitu kita kehilangan kontrol atas desain dong. Itu sama aja kita jadi tukang jahit, bukan pencipta karya. Iya, kita kan udah sering menerima tawaran kayak begini. Aku nggak bayang kalau nenek tahu, ini kan bisa nemuin identitas dari batiknya yang kita bakal jual nanti. Aku setuju sih, tapi kita juga kan butuh uang ya. Kalau kita nggak ada modal, nanti usaha ini nggak jalan. Tapi kalau kita ikutin prinsip itu, kita udah kalah sebelum menang. Benar banget sih. Oke. Gimana kalau kita coba cara lain? Coba kita ajuin programnya ini ke inkubasi kampus. Nah, aku lihat ada hibah wirausaha mahasiswa dari pemerintah. Aku coba apply sekarang deh. Boleh. Oh iya, kita juga bisa bikin konten di sosial media dan yang perkenalkan mengenai proses membatik. Jadi itu sekalian edukasi juga promosi. Iya ya, semua orang nanti tahu gimana caranya bikin batik. Jadi, boleh? Oke, yeay. Kita sudah mulainya. Tadi konten kita ada yang sudah mencapai 3.000 views. Kamu tahu tidak kenapa nenek membatik sampai malam? Kali cinta. Bukan. Karena nenek takut jika nenek terus membatik tidak ada yang melanjutkannya. Tapi sekarang sudah ada kamu, jadi nenek tidak takut lagi. Tenang aja Nek, kita nggak bakal biarin ini berhenti. Kita bakal terus lanjutin. Kerajinan tangan itu lahir dari karya, tapi hati yang membuatnya. Dan nenek tidak takut lagi karena kamu sudah mempunyai keduanya. Selamat datang di Batik Tulis Serasti. Ayo guys. 100% lokal dan 100% buat tangan. Nah, jadi ini tuh tiap-tiap kainnya itu ada yang beda. Nah, contoh nih, ini yang mana sih? Nah, ini nih. Ini motif kaung namanya. Jadi motif kaung tuh ceritanya tuh dia punya makna keberanian dan rendah hati gitu. Terus lihat ini dulu nih, ini. Ternyata tadi orangnya antusias semua ya. Iya. Sampai banget ya ternyata pameran. Tadi mereka suka baju. Iya, yang lucu ya, kayak buat anak bayi gitu. Iya kan? Iya. Ini semua karya nenek. Iya. Ada yang nanyain bisa dikirim ke Singapura kayak enggak? Ke Singapura. Singapura. Serius. Ke Paris juga bisa. Kita hari ini di online di marketplace udah jual 17 pieces dan itu rekor. Oh my god. Sumpah, yang awalnya dari cuman bengkel satu doang, sekarang kita udah bisa jualan online kayak gini laku. Iya. Jadi itu masih permulaan guys. Iya. Permulaan aja udah 17, apalagi udah. Wirausaha bukan soal untung dan rugi. Ia adalah keberanian untuk percaya bahwa yang kita ciptakan, hasil tangan, hasil pikir, hasil hati, itu punya tempat di dunia. Raka nggak sendirian. Ia punya tim yang percaya pada nilai. Nggak sekedar angka. Ia juga punya nenek yang mengajarkan bahwa tradisi itu bukan hambatan, tapi tradisi adalah fondasi untuk melangkah lebih jauh. Dari tangan mereka dan untuk dunia.